makeup, lu sambil masak, lu ngurusin anak lu, mikirin pacar lu, mikirin suami lu, mikirin ini. Kita tuh merasa apalagi kalau masih kuat. Ya, masih pada kuat terus. Nikah nih, kan pasti lagi ini banget kan, lagi kayak semeng-semengnya tuh. Kayak sehari tuh bisa 3 kali, 4 kali. Kalau sering kali sesama teman cewek toksik lainnya, karena yang toksik lain kan bilang, udah kalau misalnya sakit terusin aja, ntar juga lama-lama nggak sakit. Oh my god, why? Yes, karena kalau misalnya kayak langsung ke main event tuh rasanya tuh kayak apa sih gitu, kayak aku belum siap, aku belum di situ, gitu kayak stop. Gak sabaran ya? Iya. Tapi kenapa kalau laki-laki selalu mood? Iya, kenapa ya? Tadi aku tuh lagi excited banget, terus kayak aduh gimana nggak mau berhenti nih, gimana caranya biar explore terus. Benar. Welcome back to Boho, Bold and Hot. Dan seperti namanya, Bold and Hot, kita akan ngebahas sesuatu yang bold dan juga pastinya hot. Nah, kali ini sebelum gue akan pindah ke Melbourne, yes, as you guys know, kali ini gue bakal pengen deh, lagi udah lama gak ngobrol sama perempuan-perempuan tentang bagaimana perempuan bisa mendapatkan pleasure di dalam dirinya mereka sendiri-sendiri. Dan kali ini gue gak akan sendirian karena bakal ada guestnya juga, yang dimana guestnya ini dari background yang berbeda nih. Aku baru pertama kali ketemu sama mereka semua dan aku admire banget mereka semua juga. Di sini ada Kak Zoya Amirin, di mana Kak Zoya Amirin ini adalah seksuolog klinis dan juga sexual educator juga ya, di sexual influencer lah pokoknya. Aku udah admire dia dari lama banget. Kemudian di sini juga ada Kayes, as you guys know as Euk Haris. Gimana cara bacanya kalau gitu? Euk Haris. Oke. Ini kan Okarin kan. Dan ini dulu dia seperti yang kalian tahu lah ya. Kayes ini adalah sebelumnya ex of BA Esport, tapi sekarang is a working mom. Dan juga ada Kak Ica, yang dimana Kak Ica ini working mom as well. Dan dimana Kak Ica ini adalah head of Durex Indonesia. Oke. Jadi kita bareng-bareng nih kita bakal ngobrolin tentang pleasure sebenarnya. Karena aku suka pleasure. Oke. Siapa sih nggak suka? Bukan hanya perempuan aja, pasti laki-laki juga suka pleasure dong. Apapun itu. Nah, ini karena kita benar-benar baru ketemu ya sekarang ya. Aku sebenarnya pengen kenalan sih sama Kak Ica. Gimana sih background kamu as a working mom dan seseorang yang bergelut di dunia edukasi terus juga parenting? Karena kebetulan harusnya kayaknya hari ini gue juga udah jadi working mom, tapi nggak jadi Kak. Jadi mungkin mau belajar dulu, coba gimana Kak? Hai Karin, Kak Zoya, it's very nice to meet you. Jadi aku ini, I work in an FMCG industry for the past 12 years. Jadi aku udah kerja di dunia konsumen ini 12 tahun. I'm a working mom, tapi aku memang sangat-sangat concerned about parenting and education. Jadi it's something that I'm thoroughly passionate about, and I'm always up for challenges. Jadi now in Durex, how we can further educate people, especially women now, about pleasure. Betul banget. Dan aku tuh selalu bener-bener amazed banget sama teman-teman aku juga Kak, yang maksudnya dan sama kalian juga ya, dimana kayak kalian ini kerja loh. Kalian kerja but as a mom as well gitu loh. Dan nyokap aku juga kan kerja, dan dia juga punya anak 2 gitu loh. Jadi makanya aku selalu amazed banget sama working moms. Dan ini mungkin kalau di antara kita yang paling muda di sini ada Kayes ya. Well, lucky you got a husband and a kid already. Nah, buat kamu yang paling muda nih sih. Kalau tadi kan memang kalau dari Kak Ica memang udah bergelut di dunia inilah ya. Kalau dari Kayes sendiri, kamu kan nih paling muda, tapi kamu udah married and kamu udah punya anak kan. Congratulations by the way. Tapi gimana? Aku pengen tahu dari perspektif anak muda gitu loh. Yang maksudnya dalam umur yang muda kamu udah jadi working mom gitu.
Kalau aku sih karena aku termasuk kayak yang muda banget, terus kayak awal-awal itu aku bener-bener kaget. Kayak aku sebenarnya aku nggak rencanain buat kayak udah punya anak, terus kayak menikah di usia muda kayak gitu. Cuman karena ya udah gitu aku jalanin. Jadinya masih beradaptasi sampai sekarang ya. Iya, pasti. Terus yang aku rasain sekarang itu bener-bener kayak wah dakdikduk banget. Karena aku harus manage waktu aku kayak untuk kerja, terus untuk suami, untuk anak, untuk kayak me time. Aku masih sulit untuk buat temen. Iya benar. Terus belum main karena kan kebanyakan teman-teman aku itu belum berkeluarga dan belum punya anak juga. Jadi kayak kadang aku sempet iri juga. Apalagi kan aku tuh kayak merantau gitu loh. Jadi aku jauh sama orang tua. Jadi sebenarnya aku itu benar-benar belajar sendiri. Jadi kayak aku cara ngerawat bayi belajar sendiri, bener-bener kayak semuanya sendiri. Terus yang baru aku pelajarin sekarang bahwa kalau jadi ibu itu kita bener-bener harus ngatur banget waktunya, kalau enggak jadi kayak keteteran semua gitu loh. Dan itu kayak lumayan bikin aku stres ya. Iya pasti. Stres banget. Tapi boleh nanya nggak sih? Boleh lah. Kak, sempat krisis identitas nggak sih ketika awal banget menjadi ibu? Karena apalagi kamu maksudnya kayak jauh dari ibu, terus kayak semua serba sendiri, kayak I cannot imagine. Iya. Tadi udah krisis identitas ya. Ya pas lagi meeting. Lanjut. Tapi gak terlalu sih sebenarnya karena ada suami aku yang bantu juga. Jadi aku nggak terlalu kayak baby blues. Jadi itu enggak sih. I see. Keren sih. Kalau mertua bantuin nggak? Mertua sebenarnya aku lebih pengen belajar sendiri. Jadi kayak walaupun aku salah, tapi aku lakuin kayak dengan hati aku sendiri. Jadi kayak puas gitu loh. Jadi aku sebenarnya agak-agak perjuangannya beda juga gitu. Iya, benar. Jadi aku lebih suka belajar sendiri sih. Iya, tapi aku juga jarang sih sebenarnya denger. Ini baru pertama kali loh aku denger kayak maksudnya kamu karena jauh dari orang tua nggak ada yang bantuin gitu loh. Karena kebanyakan temen aku yang punya anak, mereka tuh ketika overwhelm, nyokapnya karena memang udah berpengalaman kan sama mereka punya anak gitu loh gitu. Jadi kayak wah itu keren sih menurut gue. Nah lanjut nih ke yang lebih berpengalaman, Kak Zoya. Kalau aku mau nanya nih ke Kak Zoya, jadi perempuan yang selalu membantu banyak orang buat lebih paham sama dirinya sendiri, itu tuh buat kamu tuh bikin kamu overwhelm juga nggak sih kadang-kadang? Kalau mungkin gini, karena overwhelm itu udah di training ya, itu gunanya S2 kan. Sebenarnya kita tuh diatur gini, kita nggak boleh jadi orang yang perfeksionis, gitu ya. Karena kalau jadi orang yang perfeksionis, semuanya kita mau handle, semua kita mau ini tahu kan. Perempuan tuh gampang overwhelm, karena otak kita itu, otak emosi kita sama otak logika kita itu kan nyampur. Jadi kita tuh sering sebagai perempuan banyak bisa melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan. Lo sambil make up, lo sambil masak, lo ngurusin anak lo, mikirin pacar lo, mikirin suami lo, mikirin ini. Kita tuh merasa apalagi kalau masih kuat ya. Masih pada kuat terus ya. bisa lah. Nah yang penting itu adalah membagi-bagi itu, mengkompartemen apa ya, membagi jadi ada kompartemen, ada kotak-kotaknya gitu loh Mbak, gitu. Jadi yang paling penting tuh ketika gini, sekarang aku akan ngurusin klienku, ya. Apapun masalah yang aku ada, yang which is pasti ada, ya kan? Itu aku kotakin dulu di sini ya. Nanti abis aku ngurusin kerjaan, aku akan kesini lagi, gitu. Dan intinya supaya tetap sehat mental, aku tidak pernah mau menolong orang yang nggak mau nolong dirinya sendiri. I just setting boundaries there. Kalau enggak, kan kita jadi kayak, ayolah kamu harus begini, kamu harus gitu. Tapi orangnya kayak dia enggak, gue nggak peduli, gue nggak ini. Oh ya udah gitu. Jadi kalau kamu udah siap, kalau kamu udah siap, aku akan bantu gitu ya. Kalau kamu masih bilang aja kalau belum tahu jalannya apa, tapi don't push us away gitu ya. Jangan ini kasih tahu apa yang kamu rasain. Nggak pernah ada namanya oversharing sama psikolog sendiri, itu nggak pernah ada. Tapi aku pengen tahu deh Kak. Mostly dari pasien-pasien kamu tuh apa aja nih, maksudnya yang paling mereka biasanya sebagai seksolog klinis, apa yang paling common mereka keluhkan? Keluhkan itu salah satu keuntungannya aku menjadi seksolog yang perempuan gitu ya, dan juga aku kan sex positive advocate gitu ya. Jadi kayaknya orang udah tahu deh kalau datang ke gue, feminis nih gitu ya, udah pasti gitu ya. Terus dia juga membela kesetaraan ini itu gitu. Jadi
relatif lebih banyak perempuan justru yang datang ke aku ya, which is dan laki-laki juga aman. Iya. Sementara kalau misalnya yang laki-laki, perempuan kadang-kadang agak reluctant karena kita kan kompleks ya gitu. Waktu lagi datang sebenarnya ada 2 masalah yang paling pelik ya di kebanyakan urusan ini gitu ya, itu seks dan duit. itu 2. Tadi ada yang DM kamu bahwa dia udah nikah sekian lama ternyata nggak pernah orgasme. Iya. Terus habis itu tadi fakta-fakta bahwa hanya 18% bisa merasakan orgasme. So sebenarnya orgasme is a big topic buat perempuan in general, ya kan? Iya. Not everyone can feel orgasm, and it's also sesuai dengan Global Sex Survey kita, hanya sedikit sebenarnya wanita di Indonesia yang pernah merasakan orgasme. Yes. Sampai ngerasa bahwa orgasme itu mitos. Hah, sedih. Iya, sampai kayak itu mitos nggak sih Mbak Zoya? Orgasme tuh ada, masa sih? Banyak banget berarti ya yang nggak. Iya, karena mereka tuh merasa malu untuk mengeksplor dirinya sendiri. Gitu loh, karena kan mungkin budaya kita segala macam. Kebayang gak sih kita jadi perempuan dari kecil disuruh lu nggak boleh tahu apa-apa tentang seks, lu mesti jadi perempuan baik-baik ya kan. Terus ya gitu lu harus perawan sampai menikah. Habis nikah lu bisa nggak jadi kayak pelacur di ranjang, like gimana gimana. Kasian banget. Bercanda. tapi sebenarnya ada nggak sih biggest issues-nya dan common problemnya itu apa sih yang kayak menghalangi perempuan untuk bisa mencapai ke sana? Is it maybe cowoknya terlalu nggak sabaran kah, atau kurang lubrikasi kah, atau kayak apa sih main issue-nya gitu? Sebenarnya banyak orang yang bener-bener nggak paham tentang fisiologis tubuh perempuan. Ada yang misalnya nge-DM gitu ya, Mbak Zoya tolongin dong, kayaknya aku capek deh sama suamiku, pengen aku ceraiin. Kenapa Mbak? Belum apa-apa udah mau diceraiin, saya mau diceraiin. Suamiku itu nggak jago seks. Tunggu Mbak, saya nggak ngerti maksudnya Anda nggak jago seks tuh gimana? Bayangin Mbak Zoya, sejak kami menikah ya berapa tahun lalu, saya nggak pernah ngerasain apa itu orgasme. Nggak ada enak-enaknya Mbak Zoya. Katanya kalau nikah bakal enak, bakal gini. Loh kamu udah punya pengalaman seks sebelumnya? Enggak dong, aku kan perawan sampai aku menikah. Dan katanya, nah gitu lagi kan, bahwa laki-laki, ini kesian banget ya para laki-laki ya. Mereka, laki-laki kan yang tahu soal seks. Nah ya kan, mitos, sebuah persepsi. ya kan? Dia harusnya tahu soal seks, dia harus bisa enakin saya. Oke. Dia gitu, ini kan mendegornya gak susah-susah gampang ya kayak begini. Saya bilang, Mbak gini Mbak, kira-kira kalau zona-zona erotis di tubuh Mbak tuh mana? Mbak sukanya diapain? Dijilat, diputer, dicelupin, apa? Gitu Kayak ditit, karena ini bukan nggak boleh. Gue lo udah usaha nggak nyebut. Iya. Jadi dia udah, oke, Mbak suka di mana? Kenapa saya harus tahu? Ini galak. Gitu. Enggak Mbak, jadi gini, Mbak tuh sukanya diapain? Mbak pernah ngerasain orgasme nggak? Enggak, salah kan suami saya Mbak Zoya, salah kan? Tunggu, kalau kita nggak tahu di mana zona erotis kita, kita sukanya dirangsang gimana, sukanya diapain, terus gimana suaminya bisa tahu? Lah dia kan kelamin dia sama kita beda Mbak. Iya benar. Gitu. Iya, benar. Terus kita bingung gitu gimana caranya? Kenapa nggak dikasih tahu? Emang kita mesti kasih tahu Mbak Zoya, terus dia kayak shock. Jadi saya mesti tahu tentang tubuh saya. Iya, Mbak mesti tahu apa yang bikin Mbak nikmat gitu. Aku sampai edukasi gini-gini ya Mbak ya. Ini ada 3 sumber orgasme, aku bilang begitu kan, dari isapan puting susu. Tapi kalau lagi menyusui jangan ya annoying, ya kan? Langsung pada Nggak tahu. Gue nggak pernah nyusuin anak. Kan anak pertama sama kedua ya. Gitu. Nah itu nggak semuanya oke gitu ya. Nah yang kedua itu kan sebenarnya yang vaginal intercourse gitu ya. Itu biasanya antara suami istri. Bayangkan ya, menurut penelitian hanya 18,4% perempuan di dunia ini yang sudah menikah bisa menikmati seks dan orgasme hanya 18,4 lewat penetrasi penis ke dalam vagina. Jadi yang paling banyak tuh adalah klitoris. Perempuan itu kan punya siklus ya. Jadi pernah ada satu postingan di Instagram tuh lumayan lucu ya. Jadi dia tuh pakai emoticon. Dalam 1 bulan dia pakai emoticon. Dia bilang gini, tahu nggak sih dalam 30 hari perempuan happy-nya cuma berapa? Pas gue hitung tuh nggak sampai 7 hari dalam sebulan. Gitu. Karena kan dia happy-nya tuh masa ovulasi. Ya kan? Tapi kan habis ovulasi dia udah mesti mens karena udah tidak ada pembuahan misalnya ya. Terus kalaupun ada pembuahan berarti kan dia mesti ngulang lagi gitu dari awal. Terus ada masa-masa nggak moodnya, terus udah gitu belum, baru enak sedikit udah PMS lagi. Ya kan? Jadi bayangkan kita itu bisa nggak setiap hari meskipun usianya berapapun, nggak setiap hari
orang tuh berharap bahwa ya lu masih muda, pasti masih oke gitu kan ya, pasti lubrikasi masih oke. Dan bahkan ada sampai laki-laki nanya kayak gini, Mbak Zoya, kayaknya istri saya nggak sayang sama saya deh. Kenapa Pak? Iya karena dia nggak basah-basah tuh kalau lagi mau ini sama saya. Mungkin ya Pak, dia habis ngurusin anak, habis ngurusin itu biar dia cinta banget juga. Stress levelnya setinggi itu karena gini. Aku sampai mesti kasih tahu bahwa gini ya, nggak laki nggak perempuan. Kadang-kadang kita lagi nggak capek pun kita boleh loh nggak mood sex. Lagi nggak capek, gitu ya. Jadi suami boleh nonton, please nonton ya. Tolong Kak Zoya sudah berbicara. Jadi kalau lagi nggak mood gitu ya, kita juga bisa aja kita jujur aja gitu. Sebenarnya karena kebanyakan perempuan sebenarnya ketika dia lagi nggak bener-bener mood, dia bisa oke sayang aku lagi nggak bener-bener mood. Jadi supaya kita nggak faking orgasm, kan kita pegel banget. Tapi kalau sedih gimana suaminya? Nah, ya balik lagi. Kalau sedih kan gimana? 50-50. Kadang ada waktu di mana mungkin mereka juga tidak bisa Tapi kenapa kalau laki-laki selalu mood? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Kayak nggak pernah. Kan tadi kan Kak Zoya bilang kalau perempuan 7 hari dalam 30 hari mungkin optimum ya, hormonal ovulating ya. Of course, it's hormonal. Tapi balik lagi sih kalau kata aku itu sexual intercourse. Ya maksudnya it's okay and it's fine for you to use lubricant menurut aku. Ya, maksudnya don't feel ashamed of it gitu loh. Jangan gara-gara memang kita lagi stres terus kayak kita pengen mungkin membahagiakan pasangan atau apa segala macam and then we have to do the sex atau apapun itu. Bahkan walaupun memang kita tidak pernah harus terbebankan atas kayak kita harus having sexual intercourse gitu kan. Walaupun tanpa itu, tapi maksudnya tetap kita jangan feel bad about ourselves karena because we're not wet gitu loh. Makanya dan bukan begitu juga standarnya. Benar. Iyalah kan namanya kita ini manusia, kita nggak bisa ngatur. Ini bukan The Sims. Iya benar. Ngerti nggak sih? Ya gitu, makanya di sini ini gue mengenalin. Kayaknya aku nggak usah ngenalin ke kalian. Mungkin kayaknya ke kamu deh, karena kan kamu baru nih. Aku juga sering pakai ini. Serius? Yang mana yang paling kamu suka? Iya ini. Pijat dong. Karena bisa sambil pijat. Itu pijat juga. Itu 2-in-1 buat pijat. Tapi personally, women on Indonesia itu paling suka sama yang ini. Jadi ini tuh Durex Loop Playfeel yang dimana ini tuh water based. Jadi very safe for the partners. Nah, aku tuh kenapa aku pertama kali pakai yang hijau karena aku lihat tuh kayak aloe vera terus kayak mungkin bagus nih kayak buat kenapa sunburn lo? Aku nggak tahu. Sunburn lo di bawah sana aloe vera. Jadi kayak ya udahlah aku ambil gitu. Dari mana San? Jadi aku ambil hijau aloe vera. Tapi cocok kamu pakai yang itu. Cocok. Tapi nih cobain deh yang ini lah, cobain yang ini. Lanjutkan. Soalnya ini tuh water based, jadi ini benar-benar kenapa banyak kayak perempuan dan juga laki-laki di Indonesia lebih suka yang ini karena memang ini karena water based jadi buat nyamannya lebih maksimal gitu loh. Karena water based. Kalau water based kalau misalnya lagi mau being playful with condoms juga kan bisa pakai itu tanpa merusak kondomnya sendiri. Jadi kalau orang nunggu pakai lubrikan itu hanya karena mau solving problems, ini udah 2025 rugi sih menurut aku. Dia harusnya bisa mencoba lubricants itu bukan hanya kayak karena kamu udah tua ya, karena kamu lagi ini ya, kamu vaginismus lah. Ya itu memang basically memang membantu gitu. Tapi sebenarnya more than that, kita bisa explore, ya kita bisa ngerasain lebih ini. Jadi kenapa enggak gitu ya for lubricant. Jadi kayak biasa aja. Ngomongin soal itu, makanya aku mau nanya nih kan as a head of Durex Indonesia and also kakak seksologi klinis di Indonesia, di mana aku pengen tanya deh, kayak seberapa sih gapnya orang tuh nggak tahu edukasinya tentang sebenarnya mereka tahu nih ada lubrikan tapi apa sih, buat apa sih gitu loh. Nah itu aku pengen tahu sih sebenarnya kayak seberapa nih gapnya mereka bener-bener nggak tahu fungsi dari lubrikan ini sendiri. Jauh banget sih di Indonesia. Di Indonesia itu maksud aku kontrasepsi aja nih, kita nggak ngomongin lubrikan, itu tuh penetrationnya still less than 9% dari total Indonesian yang buying condoms. Yang sexually active. And then buat lubrikan it's much lower than that.
gitu. Jadi kayak penggunaan lubrikan tuh masih sangat tadi yang Kak Zoya bilang gitu. Kayak orang tuh stigmanya masih hanya untuk wanita yang mungkin punya masalah atau sudah lebih tua gitu. Padahal kenyataannya ternyata tadi yang Kak Zoya cerita gitu. Ternyata dalam 30 hari mungkin hanya 7 hari yang dimana perempuan itu optimum Nyaman gitu loh untuk banget. having sex. Jadi itu menurut aku it's a big concern sih buat aku, karena it means that we're not even aware about ourselves, we don't know what we need, and we're not asking for the right help gitu. Dan terkadang kita jadi cewek mungkin kayak ngerasa, oh ya mungkin gue aja kali ya gitu, kayak oh ya udah deh nggak apa-apa deh, terus walaupun gak nyaman tetap dijalanin aja gitu. Karena apa, seringkali sesama teman cewek toksik lainnya, sorry ya mesti dibedain yang bener main toksik gitu. Karena yang toksik lain kan bilang, udah kalau misalnya sakit terusin aja, ntar juga lama-lama nggak sakit. Oh my god, why? Yes. Gimana kita bisa ngerasain pleasure dengan rasa sakit gitu kan? Kan frictionnya kan banyak. Karena friction itu dia, makanya aku soalnya ada beberapa temen aku, maksudnya yang kayak mereka nggak very aware soal lubricants and then they still having the sexual intercourse, terus mereka paksain itu karena mereka nggak fully wet and everything. Dan lucunya orang selalu berpikir bahwa lubrikan itu buat yang belum nikah, buat yang punya problem. Loh, justru ketika udah menikah, kenapa nggak jadikan lubrikan itu kayak part of your life gitu? Kayak kita bisa nggak sih sekarang di Indonesia gitu, kalau misalnya kita keluar tanpa sunscreen atau tanpa moisturizer, kan nggak bisa. Betul. Sebenarnya kan ini adalah moisturizer for there, gitu loh. Itu bener-bener moisturizer for your vagina gitu ya. Jadi kenapa harus nunggu sakit? Kenapa harus nunggu ada masalah? Kenapa nggak being playful with this? Kalau misalnya ada hal yang bisa nggak menjadi penghalang untuk kita bisa menikmati seksualitas kita, why not gitu? Kenapa mesti nunggu ada masalah? Itu loh yang paling serem. Nah, Kayas kan tadi bilang kamu tuh pakai aloe vera ya? Ya, aloe vera. Enggak, dan kamu udah pakai lubrikan juga. Tapi dari sisi kamu tuh akhirnya gimana sih kamu bisa tahu ada produk yang memang bisa bantu kamu buat lebih nyaman saat jarang loh cewek mau cari tahu juga. Jadi tuh awalnya waktu aku baru menikah nih, kan pasti lagi ini banget kan, lagi kayak seneng-senengnya tuh, kayak sehari tuh bisa 3 kali, 4 kali. Kalau misalnya udah kayak terlalu sering tuh kadang kayak bener itu jadi kayak kering, kayak jadi nggak terlalu basah lah. Aku kayak bingung gimana ini, terus kayak gimana caranya supaya kita lebih padahal explore. Kamu excited kan? Iya betul, aku tuh lagi excited banget, terus kayak aduh gimana nggak mau berhenti nih, gimana caranya biar explore terus. Bener, tapi jujur gak masalahnya dia seumuran adek gue. Gue ngaku lanjut. Aduh jadi malu lagi. Gak apa-apa, Jangan, you go girl. Be proud. Own it. Udah gitu, ya udah deh. Aku kayak coba searching kayak gitu. Oh ternyata harus pakai kayak full mask kayak gitu ya. Terus akhirnya suamiku beli terus ayo kita pakai. Ternyata pas udah pakai, wah kenapa nggak dia dulu ya? bener. Terus kenapa setiap kayak gitu kita pakai aja langsung? Susah. Bener, kenapa susah dan lebih kayak biar nggak harus ada foreplay. Foreplay dikit-dikit aja ya. Efektif. kayak gitu bener-bener bisa explore banget lah. Sangat membantu sih menurutku. Love. Nah, udah kan, ternyata kan banyak banget nih dari tadi kita udah lihat, maksudnya dari kalian udah ada datanya, maksudnya sebagai expert juga udah ada datanya bahwa banyak banget perempuan memang yang nggak tahu soal penggunaan loop yang benar gitu loh. Tapi kalau dari Kak Zoya sendiri gimana? Jadi kalau misalnya kebanyakan Pak Sutri gitu ya, ketika lagi konseling, aku temukan kesalahan mereka, jadi mereka gini, nggak nyaman, percuma nih mbak, udah pakai lubrikan juga masih agak seret. Biasanya aku akan nanya, sorry ya, aku harus tanya sangat-sangat detail. Taruhnya di mana? Di kelaminnya perempuan atau laki-laki? Ya di kelaminnya saya dong, saya kan yang perempuan, jadi saya taruh di kelamin saya terus gini. Nah itu dia masalahnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di ujung kelaminnya perempuan, itu kan bakal tersebarnya tidak rata. Kenapa nggak ditaruh di penisnya laki-laki? Dan itu aku tahu sih ini kayaknya sepele banget kan, tapi kalau gitu, masa sih emang ngaruh Mas Zoya? Ya udah coba dulu, nanti kalau udah dicoba, kasih tahu saya gimana hasilnya. Bener, abis itu langsung WhatsApp, Mbak thank you. Ih seru banget deh. Itu lancar. Masih bisa nggak sih ngambil S2? Mas Zoya.
Kok nggak tuh ke Melbourne sekalian? Enggak, tapi Kak Zoya tahu nggak sih yang strawberry pasti tahu dong. Jadi nih kalau kalian nih mau yang lebih seru. Yang ini yang udah kebuka nih, Ren. Yang udah kebuka nih. Yang udah kebuka, oke. Terus Dia ada wanginya taste juga. Jadi kalau nih kalian yang mau smells lebih seru, ini ada namanya Durex Play Sweet Strawberry yang sensasinya tuh bukan kayak Durex yang lain nih. Jadi ini tuh beneran punya rasa dan baunya strawberry. Jadi kalau kalian yang kayak centil, lagi di centil era, ini bisa pakai yang ini. Coba Kak, cobain Aku nggak Kak. usah nyiumin ke kamu ya, kamu kan udah Durex. Iya. Iya, Ini kamu aja nanya- sih. belum nyoba kan ini? Iya, Kalau Kamu ini mau kayak rasain juga kita deh. kejilat itu nggak masalah kan? Jadi Nggak kalau masalah. kamu mau dessert Edible. yang tidak nambah kalori tapi Itu gimana, membakar kalori, there it is. Oh my god. Period. Kasih dong di sini berapa kalori yang bakar kalori berhubungan seksual. Nggak, soalnya by the way ini tuh dia dari bahan yang berkualitas juga, of course you know Durex. Yeah. Durex is everywhere lah, udah tahu. Dan dia tuh ada pH levelnya yang jaga keseimbangan area Flora intim. di vagina. Terus juga udah food grade juga, tadi kan kamu nanya kan, udah dijelasin sama Kak Ica juga. Jadi tuh kalau aman masalah kejilat atau emang Iya, sengaja, kejilat. bukan kejilat, Sengaja. Memang tujuannya itu sih sebenarnya. kalau sengaja dijilat juga nggak apa-apa. Ya, itu Ya. deh. Oh, gitu ya. Kalau mau Terima strawberry kasih. bentuk beda bisa. Nah, itu. Untuk membakar kalori tadi. Nambah kalori dia. Iya, benar. benar. Tirus gitu. Udah yuk, kebanyakan ngobrol nih bacot. Kita main game yuk. Nama gamenya adalah Smash or Pass. Jadi dari tiap pernyataan yang ada, kita semua harus menjawab Smash kalau kita setuju, dan Pass kalau kita nggak setuju. Let's go! Enggak, cari yang lebih gede. Apa ya, Rin? Oke, kita main. Foreplay lebih lama daripada main event biar lebih puas. Smash. Smash. Smash, 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 smash. Bentar. Foreplay itu Foreplay-nya lebih lama dari lama. Smash. Cewek ditanya. Tergantung gue. Kok tergantung? Kok tergantung? Papa, udah. Lanjut. Gue kerja, Pak. Lanjut. Alasannya kenapa? Lebih satu, kayak secara emosional merasa lebih connected dan lebih disayang. Karena kalau misalnya kayak langsung ke main event tuh rasanya tuh kayak Apaan sih? apa sih gitu, kayak aku belum siap, aku belum di situ, Iya, gitu bener-bener. kayak stop. Gak sabaran ya? Iya. Iya, kayak Sabar dulu, maksudnya sabar. masa tiba-tiba lu mau nonton konser tiba-tiba langsung Drake gitu kan? Itu. Mau sih gue. Iya, jadi mungkin kayak Iya, lebih kayak ngerti, dapat ngerti. connectionnya aja Oke, sih. oke. Kayak Aku juga sama. Kalau soalnya kalau nggak foreplay itu kayak Nggak ada intimasinya. Aduh, ngapain sih kayak Iya. ini main masuk-masuk apaan sih gitu loh. Apaan sih? Tapi nggak apa-apa kan soalnya ada Durex. Oh betul. Nah ini Ya, bagus tuh ya. Masuk. Makanya kalau paling aman sebenarnya ya idealnya tuh pada waktu lagi pemanasan atau pada saat lagi foreplay harusnya kita juga udah dapat 1 atau 2 orgasm. Karena kalau nggak dapat 1 2 orgasm itu agak lama nanti pas lagi main Oh, iya. eventnya kayak aduh, atau nggak yang gini, Mas Zoya berapa lama sih kita harusnya foreplay? Misalnya aku bilang 3 menit gitu, terus 3 menit, udah nih mbak udah 3 menit nih, kok nggak puas-puas juga, like, ya tergantung gimana foreplaynya juga kan, gitu. Jadi kalau foreplaynya efektif, biasanya main eventnya tuh malah enak, bisa orgasme bareng ujungnya. Betul. Oke, lanjut. Smash or pass? Main lebih lama 1 jam tanpa break. aku pass dulu. Aku pas. Pass dulu. Gue tergantung lah. Kok gue tergantung? Kayaknya Pas. nggak Kok lama mungkin banget sih. ya 1 jam? Nggak mungkin sejam sih. Nggak mungkin Iya kan? sih, nggak mungkin. Kok gue tahu? Nggak tahu juga. Nggak mungkin sejam, 45 menit paling lama. Iya kayak 1 jam kayak Apalagi nggak capek banget tanpa ya? break. Biasanya kalau 1 jam tapi dia ada playfulnya, ada bercandaannya, ada bermain peran sedikit gini-gini itu masuk akal. Tapi kalau kayak tuk 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 gitu kayak Iya, nggak masuk akal. Kayaknya nggak kayak Energizer Bunny juga sih, kayak nggak Iya. mungkin sih.
Capek anjir. Iya, pegel gak sih? Jujur kadang kayak boleh udah gitu. Ini kenapa sih nggak keluar-keluar gitu? Iya. Terus Capek banget. nanya lagi ke diri sendiri kenapa dia nggak keluar-keluar ya? Apa ini ya? Lagi-lagi jadi perempuan seperti ini. Lanjut. Smash or pass? Tanpa loop experience jadi kurang maksimal. Smash. Smash. Yep. Smash banget. Smash. Smash. Lanjut Kak. Lagi Kak. Oke. Ini lucu sih. Smash or pass. Komunikasi verbal saat main bikin orgasme lebih cepat berkali-kali. Oh yes, smash. Aku Smash. Smash. Apalagi kalau yang bahasanya beda gitu loh Kak. Bahasa beda itu beda, bukan bahasa Indonesia gitu. Iya, we Oh, we. pitong. Oh, we. Fuck yeah. Kak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Untung nih orang nggak bakal denger podcast ini, dia nggak bakal ngerti. Udah, lanjut. Syllable nonsense. Iya betul. Period. Lanjut ya. Udah, selesai nih. Gue taruh nih mic gue ya. Selesai. Hijau Oke. ini. Oke, itu tadi smash or pass kita. Nah lanjut nih. Kalau di Kak Zoya, kalau loop tuh lebih di stigma di kalangan perempuan tuh dibanding laki-laki. Apa artinya ini soal cara masyarakat melihat seksualitas perempuan? Iya, jadi orang juga nggak pernah ngerti fisiologis kita bahwa kita tuh dalam 1 bulan kayak cuma 7 hari paling bener-bener our good days. Nah pada saat kita lagi nggak good days, terus kita juga ada horninya kan gitu ya, ada terangsangnya. Masa kita nggak boleh menikmati pleasure juga sih? We deserve it kan gitu. Tapi nggak pernah ada orang yang bener-bener mau mengakomodasikan untuk ngertiin dulu gitu, minimal kayak oh perempuan tuh butuh itu, tapi karena kadang pertanyaannya juga bikin intimidating dari pasangan gitu ya, adalah kayak misalnya kalau suaminya nanya, kamu nggak sayang sama aku lagi ya, kok kamu nggak basah, kok kamu Ya kan balik lagi kita jadi yang self questioning. Jadi kayak enggak, gue cinta, buktinya gitu. Yang disuruh buktiin vagina kita kan sedih Susah banget. ya? Susah ya? Bukan gitu loh. Nggak ada tombolnya kebetulan. Tapi menurut kalian tuh seberapa penting sih sebenarnya ngomongin of course kalau aku udah tahu seberapa penting komunikasi soal kayak maksudnya kebutuhan dan keinginan pakai loop gitu loh. Cuman kalau dari Kak Zoya, secara pasien Kak Zoya juga itu Kak Zoya selalu ngomongnya gimana nih? Seberapa penting sih pakai loop gitu? Kalau pakai loop sih sebenarnya kita juga mulai dari seksnya dulu ya gitu. Aku suka bilang gini, orang-orang yang tidak mau ngomongin seks sebaiknya jangan hubungan seks. Yep. Kayak lu ngomongin seks aja kaku gitu, nggak mau gitu. Terus gimana kalau ngerasa aduh seret nih, aduh sakit gitu ya. Kadang-kadang bahkan kalau kesakitan diapain, dibilangnya kan gini, tahan aja lah ya, gini doang, sebentar lagi lah gitu. Loh ya sakit gitu. Jadi gini nih, dari misalnya laki-laki ya 10 kali hubungan seks, 9 kali enak banget seksnya, sekali dia gagal, laki-laki inget gagalnya. Kalau perempuan 10 kali hubungan seks, 9 kali multiple orgasm, sekali sakit dia inget rasa sakitnya loh. So this is how important, kenapa pakai loop itu mesti dijadiin kayak kita pakai moisturizer skin buat kita sehari-hari. Part of self-care lah. Like it's part of self-care, it's part of self-love, like ya udah les gitu, apalagi. Nah, lanjut nih, Kak Ica. Jadi setelah kita banyak ngobrol dari tadi, seru banget, gue sayang banget, suka dengan mic gue juga tadi itu. Nah, gue pengen dong diceritain tentang the hashtag Ladies Let's Loop. Yeah. What's going on in the campaign? I think it's a very powerful movement. It is. Secara literal, Ladies Let's Loop itu kan, ayo kita lubrikasi. Gitu. Karena secara fisiologis, kayak yang tadi Kak Zoya cerita, we take care of ourselves dengan pakai moisturizer lah, dengan pakai sunscreen segala macam. But there are more intimate parts of ourselves yang sebenarnya butuh the same love and care. Gitu. Jadi we want to normalize, memperkenalkan dan menjelaskan ke orang bahwa menggunakan loop is part of your self care. Gitu. Jadi dan secara emosional kita tuh pengen ngajak para perempuan reclaim your right to pleasure.
Oh yes. Speak up. Ini hak kamu untuk kasih tahu, this is what I need. This is my way to pleasure, and as a partner, I need you to help me to achieve that. Gitu. Jadi harus. Jadi that's why we call it ladies let's loop, karena tadi yang kita cerita juga Karin bahwa perempuan itu belum pada aware. Jadi kita mau mengajak, ladies let's loop. Kak, aku pernah kayak cerita gitu kan sama teman-temanku. Terus kayak temenku juga aku saranin ini kayak pakai ini kan. Terus kayak teman-temanku kayak ih apaan sih nanti malu kali. Dia bilang dia malah kayak gitu. Yeah, that's the stigma here. Bener-bener apaan sih? Justru makanya karena kita berempat nih pada punya power, mungkin ya maksudnya Azin kayak kita punya influence gitu loh. Mungkin kita harus bantu banyak perempuan di luar sana yang mungkin belum tahu. Yang belum tahu dan normalize itu bahwa kamu nggak wet itu bukan karena kamu, you are stressed. Betul. You are probably stressed atau hormonal kamu lagi jelek. Gitu Atau loh. it's just one of your drier days. It's natural. It's very natural. Everyone has Dan jangan sampai kamu jadi nge-question diri kamu sendiri. Kayak am I good enough? Am I not good enough for this? Kamu gak sayang Something sama like- aku. Something like that. Betul. Nah, balik lagi kan, namanya self care itu kan memang kebutuhan setiap wanita, dan itu nggak cuma buat skin doang. Sama kayak tadi kan udah disebutin kayak sunscreen, butuh nggak butuh sih sebenarnya gitu loh. Kayak ke sunscreen keluar nggak butuh, tapi kalau misalnya kayak kita jadi sunburn kan sakit jadinya gitu kan basically. Dan makanya ada di hari kayak emang kita emang nggak basah ya udah gitu loh. Dan ya kan by the way loop tuh bisa bikin kita sebagai perempuan ya buat lebih nyaman juga buat berhubungan, ngerti gitu lah. Iya. Kayak karena kan dalam hubungan kembali lagi komunikasi itu penting dan itu 50-50, nggak cuma laki-laki doang, nggak juga cuma perempuannya doang. As Kak Zoya juga tahu, Kak Zoya kan feminis dan stands for equality. Yes. Ya udah, equal dong. Makanya nih dari Durex Playfeel Water Based Loop. Jadi nih yang tadi lagi gue sebenarnya lebih suka yang gede itu sih. Jadi ini tuh bagus banget. Kamu cobain yang ini nih malam ini. Bungkusin. Dia lubricant water base, jadi buat kenyamanan tuh udah maksimal banget. Dan dia udah pH friendly, terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi. As you know, Durex kan memang udah gede banget juga di mana-mana lah ya, of course. Dan juga karena base-nya tuh air, jadi itu gampang dibersihin. Mari kita coba ya. Nggak pliket, nggak lengket, dan Nyaman lah. Mungkin kalau kalian yang lebih dicentil era dan pengen maksudnya kayak ada wangi-wangian, nah period. Eksplorasi. Nah, kalian bisa cobain Durex yang Play Sweet Strawberry, dan ini sensasinya tuh tidak main-main. Nah, ini bener-bener edible. any kind of the Durex type sebenarnya itu tuh bagus banget karena emang udah food grade juga. Jadi kalau misalnya kejilat, Mau jilat-jilat aman ya? Aman. Atau yang mau oral. atau siapa tahu mau instan period. Nah itu pokoknya itu aman karena udah food grade. Jadi nggak bakal membahayakan untuk kamu atau pasangan kamu juga gitu. Dan juga ada varian lain sebenarnya. Itu namanya, kok gue tahu? Nah, tahu lah. Namanya Durex Play Massage 2-in-1. Ya. Nah, jadi if you want it, Durex got it deh. Mungkin oke, Kak, aku izin recap dulu ya. Jadi intinya kalau kamu baru mau mulai mencoba lubrikan, aku saranin untuk start dari yang ini dulu. Yes. Oke, karena ini yang basic water based Playfeel loop. Ini tuh benar-benar for your basic comfort. Jadi nggak ada added sensation apa-apa, nggak ada aneh-aneh. Jadi buat kamu yang benar-benar pengen ngerasain sensasi yang lebih nyaman, you can start with this one. Gitu. Lalu kalau misalnya yang udah mau lebih eksplorasi, kita bisa ke yang ini. Karena ini tadi yang Kak Karin udah jelasin. Yep. Ini wanginya Strawberry. benar-benar very sweet. That's why it's called Play Sweet Strawberry. Dan dia juga ada rasa stroberinya gitu. Jadi ini lebih buat eksplorasi. Dan yang terakhir yang kesukaannya KS. Karena dia sunburn Play Massage 2-in-1 Aloe Vera Soothing Loop. Jadi dia ini lebih thick, dia akan lebih tahan lama. Jadi kalau mau sambil pijet-pijet dulu, Emang sukanya lama gitu ya, pijet-pijet dulu. ini lebih itu, tahan Kak. lama gitu. Playfulnya Jadi lama. you want it, Durex got it. Yes, sir. Last game. Before we end our conversation,
Oke. Jadi last game-nya namanya Ugly Truth. Wih. All guest itu dan gue juga harus menjawab pertanyaan yang disiapin di dalam lipatan kertas yang di dalam sini. Coba ya. Kita buka yang pertama ya. Ya. Perempuan lebih puas sendirian dibanding sama pasangan. Agree or disagree? Disagree. Rugi. Kalau bisa 2 kenapa 1? Disagree. Iya, disagree sih aku. Sama. Disagree. Disagree gue. Dua-duanya dong. Gimana, Masa Rin? cuma 1? Disagree. Aku disagree. Aku juga. Nggak tahu Pak, aku cuma jawab pertanyaan doang demi Allah. Demi Allah. Lanjut. Ayo, lagi. Oke. Banyak pasangan tidak tahu gimana caranya membuat partnernya turn on. Agree or disagree? Agree. I think, yeah. Mungkin we're not one of them, tapi banyak banget. Yes. Makanya we gotta use our platform. Makanya pentingnya Iya, kayak komunikasi. Dan kita gini ya, laki-laki itu kan bukan mind readers gitu. Untuk hal sesimpel kayak mau minta tolong dibeliin makanan gitu. Itu aja kan harus kita deskripsiin gitu ya. Kayak yang tolong beliin makanan ayam ini pakai nasi, sambalnya dipisah. Iya. Karena mereka bukan tipe yang emang naturally kayak kita yang kayak Mikirnya think banyak. 3 steps ahead, 4 steps ahead gitu. True Apalagi banget. buat pleasure. Jadi kalau kita nggak ngomong mana mereka tahu. It's not that they don't want to, but maybe they don't know. Mereka tuh kayak Yes. nggak pekaan juga ya. Nggak peka, tapi emang it's just in their nature. It's not their fault juga sih sebenarnya. Iya, toh yang buat Malu juga equality buat nanya. mungkin aja mereka emang nggak ngerti. Iya, as simple as Basically. nggak tahu gitu loh. Iya. Karena kayak terkadang ayamku tuh dicampur level 7 kesukaan dia gitu. Minum aku nggak kuat perut aku gitu. Emang nggak tahu aja. Gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga. Terakhir ya. Perempuan suka pura-pura capek biar bisa punya waktu me time sendiri. Agree or disagree? Disagree. Disagree sih. Disagree. Ya dong. Nggak Gue pura-pura aja, disagree pura-pura sih. lah. Gue selalu ngomong kalau Sama. misalnya kayak Aku gue. juga selalu ngomong sih. Even, maksudnya gue belum menikah aja, gue sama temen gue yang tinggal bareng aja, gue bilang kayak kalau gue capek, jangan ngobrol sama gue anjir. Iya. Gitu. Capek, mau diapain? The whole point kita punya partner kita kan we trust them. Yes. Everything that's going on with our lives. Kayak kalau emang kita ngerasa kita trust, gue lagi capek, mereka akan ngerti, I'll back off. Then you have that partnership yang emang equal gitu. Kalau misalnya kita bilang kita merasa kita nggak aman, kayak gue harus pura-pura capek supaya dia bisa ngasih gue gila, makan. Gak enak banget ya. Wah. Yes, bener Baru mau Balik pulang lagi aja udah pegel pasti mikirnya kayak gitu kan. gue bahkan Belum harus ini ya, pura-pura desah. kok sih gue. Itu enggak banget sih. Tapi kadang tuh kayak gimana ya? Loh, kok gue cerita nggak usah? Dan gue sebentar aja. Nggak boleh. Udah lanjut. By the way, thank you so much guys. Ini has been very fun. Yeah, with you super guys fun. ngobrol. Ini seru banget soalnya aku jarang banget memang kalau dari ibu aku sendiri tertutup soal hal seperti ini. Jadi aku memang tidak pernah punya sosok orang yang mengajarkan aku hal-hal seperti ini. But glad I have friends from different backgrounds, from you guys also working moms, amazing working moms. Thank you so much, seru banget. Ntar gue minta nomor lo jangan overwhelm ya kalau gue minta nomor lo. Ya udah, tapi pokoknya inget semuanya guys. Kalau udah ngomongin soal seks sama intimacy, itu tuh jangan dijadiin main-main. Pokoknya kalau kalian udah sexually active juga, kalian harus peduli sama badan kalian sendiri. Kalian harus peduli sama tubuh kalian sendiri, kesehatan kalian sendiri, dan juga kesehatan partner kalian. Nah, makanya pokoknya jangan lupa pakai Durex biar hubungan kalian sama pasangan tuh beneran serius, aman, dan juga nyaman. When I say ladies, kita semua ngomong let's lube, and then period. Oke, Gini ya. Period. Oke, 1, 2, 3. Ladies, let's lube, period. Thank you guys. Looking forward to meet you guys again. Thank you.